Shalom, perkenalkan nama saya Rilian Roni Mukananamu, NIM 2520012, program studi agroteknologi. Di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selecta Sumba. Ya, bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah ketidakadilan yang bersumber dari perbedaan sifat dan peran yang dilekatkan masyarakat kepada jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan interseks. Perbedaan gender dibentuk oleh masyarakat karenanya dapat berubah dari waktu ke waktu, namun diyakini sebagai sesuatu yang baku atau kodrat. Ya, itu ada stereotip, yaitu bela-bela negatif terhadap salah satu jenis kelamin atau gender. Yang berikut ada beban berlebihan, membeban tugas-tugas yang tidak profesional dan tidak imbang yang mengakibatkan menurunnya kualitas hidup. Ya, yang berikut ada subordinasi, sikap merendahkan posisi atau status sosial salah satu jenis kelamin atau gender. Dan yang berikut juga ada marginalisasi, yaitu peminggiran salah satu jenis kelamin dalam akses dan partisipasi publik. Yang berikut ada kekerasan, yaitu perlakuan yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Ketidakadilan gender juga memiliki penempatan laki-laki sebagai satu-satunya yang memiliki kekuasaan utama yang dominan dalam berbagai peran, kepemimpinan, politik, modal, moral, hak sosial, dan kepemilikan tanah atau properti, yang menjadikan ketidakadilan gender semakin langgeng. Dalam tingkat keluarga, figur ayah juga sering dipandang memiliki kewenangan paling tinggi terhadap perempuan, anak, dan harta benda, sedangkan ibu dipandang sebagai figur yang lebih identik dengan urusan dapur, makanan, dan anak. Budidaya ini sering terjadi dalam budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi sebagai satu-satunya yang memiliki wewenang dalam masyarakat, disebut juga patriark. Budaya ini juga terjadi pada tingkat yang lebih luas seperti dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, sosial, dan hukum. Budaya patriark menjadi akar terjadinya dominasi atau penguasaan laki-laki terhadap perempuan. Akhirnya perempuan hanya dianggap sebagai kelompok pengabdi dan segala sesuatu yang dilakukan oleh perempuan kurang dihargai atau tidak diperhitungkan. Dalam tingkat individu, patriarki adalah penyebab munculnya berbagai kekerasan yang dialami oleh perempuan. Budaya patriarki akan terus ada jika kita semua tidak berusaha mengubahnya. Sejak dahulu budaya patriarki sudah muncul dan dilakukan sejak kecil. Contohnya, anak laki-laki diberikan mainan mobil-mobilan dan anak perempuan bermain boneka. Kita juga sering mendengar nasihat laki-laki tidak boleh menangis karena akan dianggap cengeng dan lemah, sedangkan perempuan harus bersikap lemah lembut karena akan menjadi ibu yang merawat anak-anak. Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perilaku berdasarkan alasan gender. Ketidakadilan gender bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, saat ini perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan dibandingkan laki-laki. Akibatnya terjadi pembatasan peran terhadap perempuan. Di bawah ini adalah bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang sering dialami perempuan. Itu ada seperti kita ketahui, ada subordinasi, salah satu jenis kelamin diposisikan atau dianggap lebih penting dan yang lain lebih rendah dibandingkan jenis kelamin lain. Perempuan lebih rendah dari laki-laki. Misalnya ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akhirnya
akan ke dapur juga, atau aturan jika akan pergi ke kerja sebagai buruh migran, istri harus seizin suami, sedangkan suami tidak, karena dianggap bisa mengambil keputusan sendiri. Subordinasi biasanya lebih banyak dialami oleh perempuan, dan perempuan muda di bawah ini adalah contoh bentuk subordinasi yang dialami oleh perempuan dan perempuan muda. Contoh kasus subordinasi sebagai berikut, yaitu perempuan. Kegiatan dibatasi komunikasi keluarga terbatas dengan alasan sudah memiliki pasangan atau suami, dibatasi dalam jabatan publik, pencatatan dokumen tanah bukan atas namanya, tidak dapat memimpin. Sedangkan perempuan muda, kehidupan pribadi diatur-atur, tidak terlibat dalam rapat keluarga, kegiatannya dibatasi, diatur dalam memilih pasangan, masih sulit menempati jabatan kepemimpinan di tempat publik. Pelabelan atau stereotip. Secara umum, stereotip adalah pelabelan atau penanda terhadap salah satu jenis kelamin. Stereotip selalu menimbulkan kerugian dan menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi perempuan. Misalnya, karena masyarakat selalu memiliki anggapan bahwa perempuan lemah dan harus dilindungi dari segala ancaman kekerasan, maka berbagai upaya dilakukan untuk membatasi ruang gerak perempuan dengan mengekspresikan dirinya. Misalnya, cara berpakaian diatur, jenis pekerjaan maupun keberadaan di ruang-ruang publik dibatasi hanya pada waktu-waktu tertentu yang dianggap aman. Di bawah ini beberapa contoh pelabelan, fakta, dan stigma. Yang berikut ada peminggiran atau marginalisasi, proses yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya. Marginalisasi pada perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dan dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga, laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya, sebagian budaya maupun sebagian tafsir keagamaan memberi tempat yang berbeda atas peran perempuan sebagai pemimpin keagamaan atau pemimpin keluarga dan masyarakat. Marginalisasi juga biasa pekerjaan perempuan rentan terhadap pemutusan hubungan kerja atau PKH karena dianggap sebagai pencari nafkah tambahan atau karena alasan reproduksinya atau menstruasi, menikah, melahirkan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK pada Februari 2018 di Indonesia menyebutkan bahwa TPAK laki-laki sebesar 83,01%, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 55,44%. Data tersebut di atas membuktikan jika posisi perempuan dalam bidang ekonomi masih di bawah laki-laki. Di bawah ini adalah contoh marginalisasi terhadap perempuan. Beban ganda. Adanya pembagian peran kerja domestik dan kerja publik tanpa disertai dengan pembagian peran yang adil. Ada anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Berakibat semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Bahkan bila perempuan bekerja di ranah publik pun, konsekuensinya harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan domestik, kebersihan rumah tangga, mengasuh anak. Yang berikut ada kekerasan. Kekerasan merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, baik yang dilakukan secara langsung maupun online atau daring. Dan yang berikut istilah dalam ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama itu perilaku menyalahkan korban atau victim blaming. Yang kedua itu relasi kuasa. Yang ketiga riwayat seksual.
Yang keempat, riwayat kekerasan. Yang kelima, siklus kekerasan. Yang berikut akibat dari adanya siklus kekerasan menyebabkan korban terus mengembangkan harapan dan mempertahankan hubungan, bahkan sering disertai kasihan terhadap pelaku. Berikut ada korban menjadi sulit untuk keluar dari perangkap kekerasan. Yang terakhir, seringkali pihak luar seperti keluarga meminta korban untuk memaafkan pelaku sehingga dimungkinkan pula korban disalahkan oleh lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permintaan cerai dan korban kepada perilaku. Sekian dan terima kasih.